Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 11223067 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia berupa meresensi 5 karya ilmiah Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama. Yang pertama di sini ada implementasi teknologi dalam pembelajaran di era digital. Identitas artikelnya ada penulisnya Desti Endrawati Subroto, Supriyandi, Rio Wirawan, Arif Yanto Rukmana. Dirilis pada tahun 2023, Jurnal Pendidikan WeScience. Artikel ini mengeksplorasi secara mendalam mengenai latar belakang transformasi pendidikan akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan nyata serta peluang strategis dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembelajaran digital nasional. Di sini bisa dilihat metode penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan metode campuran, mixed method, menggabungkan analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama termasuk para pendidik, pembuat kebijakan, siswa, serta orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang besar untuk memperluas akses materi edukatif dan menciptakan pembelajaran yang interaktif, masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa langkah krusial untuk mengoptimalkan teknologi pendidikan di Indonesia adalah mengatasi kesenjangan akses internet, memberikan pelatihan profesional berkelanjutan bagi guru, serta mengadaptasi konten digital lokal agar sesuai dengan kebutuhan budaya siswa. Kelebihan dari jurnal ini, pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai perspektif seperti guru, siswa, orang tua, pembuat kebijakan sehingga menghasilkan temuan yang holistik. Pembahasan relevan dengan realitas geografis dan struktural di Indonesia, khususnya terkait ketimpangan sinyal internet dan fasilitas sekolah. Solusi yang ditawarkan aplikatif tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat keras, tetapi juga kesiapan kompetensi sumber daya manusia pendidik. Kekurangannya yaitu cakupan sampel. Wilayah riset tidak dirinci secara spesifik pada abstrak sehingga tingkat generalisasi temuan untuk seluruh provinsi di Indonesia kurang terukur jelas. Analisis biaya atau solusi konkret pembiayaan infrastruktur digital di daerah terpencil kurang dieksplorasi lebih lanjut. Opininya, artikel ini sangat bermanfaat sebagai referensi akademik maupun kebijakan praktis bagi Kementerian Pendidikan. Penulis berhasil memetakan tantangan adopsi teknologi secara objektif tanpa mengabaikan realitas di lapangan bahwa kesiapan mental pendidik dan keadilan infrastruktur adalah kunci utama sebelum melakukan digitalisasi massal. Selanjutnya kita akan ke jurnal yang kedua. Di sini ada jurnal yang kedua yaitu pengembangan serta pemanfaatan teknologi informatika dan komputer dalam pembelajaran bagi guru PAUD. Ditulis oleh Indah Abdiana, Dadan Suryana, dan Nenih Mahyudin. Dirilis pada tahun 2023, Jurnal Pendidikan dan Konseling. Isi yang diresensi
Riset ini didasari oleh latar belakang pentingnya peran guru pendidikan anak usia dini sebagai fasilitator aktif di mana proses transfer ilmu menuntut keterlibatan anak secara langsung. Hambatan nyata ditemukan di lapangan, seperti di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, di mana guru mengalami kendala dalam merancang desain kurikulum karena minimnya pemahaman teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kompetensi TIK guru PAUD dan merumuskan langkah taktis untuk pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan literatur review, atau kajian pustaka yang mendalam dari berbagai referensi terpercaya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penguasaan TIK bagi guru PAUD harus dimulai dari penguasaan program aplikasi komputer dasar seperti Microsoft Office sebagai landasan fundamental sebelum melangkah ke aplikasi pembelajaran yang lebih kompleks. Kesimpulannya, studi menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sangat mendesak dilakukan guna meningkatkan profesionalisme guru PAUD di bidang IT agar mampu menciptakan media ajar yang komunikatif. Kelebihan dari karya ilmiah ini adalah fokus spesifik pada segmen pendidikan anak usia dini atau PAUD yang selama ini sering terabaikan dalam diskursus digitalisasi teknologi tingkat tinggi, berlandaskan masalah nyata di daerah, memberikan konten orisinalitas masalah yang kuat. Selanjutnya ada penekanan pada tahapan logis belajar komputer, yaitu menguasai dasar-dasar sebelum aplikasi rumit, yang sangat realistis untuk guru senior. Kekurangannya yaitu metode tinjauan literatur. Membuat artikel ini tidak memuat data statistik premier terbaru mengenai efektivitas langsung dari program pelatihan yang disarankan. Dan visualisasi atau contoh modul pelatihan aplikasi dasar bagi guru PAUD tidak disematkan dalam artikel. Opininya, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi para penyelenggara pendidikan anak usia dini. Artikel ini mengingatkan kita bahwa teknologi di tingkat PAUD berfungsi sebagai alat bantu interaksi kreatif, bukan menggantikan peran guru, sehingga peningkatan literasi digital guru secara perlahan dan struktur adalah investasi yang mutlak dilakukan. Oke, di jurnal yang ketiga ada sistem pendukung metode pembelajaran self-paced learning bagi mahasiswa di dalam kelas berbasis web. Di sini penulisnya ada Nur Aziza, Probo Krishna Cahya, Haninggalirani Kumbara, Laura Mahendrata Tahjono. Dirilis pada tahun 2023, jurnal Edumatik, jurnal pendidikan informatika. Studi ini diawali dengan latar belakang penggunaan platform Moodle pada mata kuliah web development di Universitas Ciputra yang dirasa kurang optimal. Kelemahan utamanya adalah ketiadaan pembatasan akses materi sehingga mahasiswa dapat melompat ke topik selanjut tanpa memahami fondasi dasar secara benar, dan abai terhadap kecepatan belajar individual. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan menguji efektivitas sebuah sistem pendukung pembelajaran mandiri atau self-paced learning berbasis web untuk mengontrol alur belajar mahasiswa.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model pengembangan System Software Development Life Cycle atau SDLC. Tahapannya mencakup pengumpulan data, perancangan arsitektur, implementasi kode program, dan pengujian keandalan fitur menggunakan teknik black box testing serta kuesioner respon pengguna. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem berbasis web ini berhasil membatasi dan menyesuaikan rilis materi berdasarkan pemahaman nyata mahasiswa pada topik sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem pendukung self-paced learning secara signifikan mampu meningkatkan efektivitas belajar di kelas, memberikan pengalaman belajar personal yang akurat, serta membantu dosen memetakan mahasiswa yang membutuhkan bimbingan khusus. Kelebihan dari jurnal ini yaitu model pengembangan sistem SDLC terstruktur, menjawab problem nyata, menerapkan diferensial pembelajaran. Kekurangannya yaitu implementasi uji coba terbatas, kompatibilitas integrasi. Opininya, karya ilmiah ini sangat progresif dan memberikan solusi real terhadap isu kejenuhan e-learning. Inovasi kontrol akses materi berdasarkan asesmen pemahaman merupakan lompatan cerdas untuk menjamin mutu kelulusan kompetensi tiap mahasiswa tanpa ada yang tertinggal di belakang. Komputer berbasis somatis, auditori, visual, dan intelektual, atau bisa disebut SAVI. Ditulis oleh Yadi dan Siti Aminah. Diterbitkan tahun 2023, Jurnal Edumatik, Jurnal Pendidikan Informatika. Artikel ilmiah ini didasari oleh latar belakang tuntutan kurikulum nasional yang mewajibkan inovasi bahan ajar oleh guru agar tercipta suasana kelas yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Materi jaringan komputer seringkali dianggap abstrak dan majemukan jika hanya disampaikan lewat teks teori. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar inovatif untuk mata kuliah jaringan komputer dengan menerapkan model multisensorik, somatis, auditory, visual, dan intelektual. Metode penelitian yang diimplementasikan adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan mengadopsi kerangka kerja pengembangan sistem ED yang terdiri dari 5 fase sistematis: analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta angket validasi ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar jaringan komputer berbasis SAVI ini terbukti valid secara konseptual, praktis digunakan, dan mampu merangsang keterlibatan aktif siswa melalui kombinasi aktivitas fisik, pendengaran, visualisasi grafis, dan penalaran logika. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa bahan ajar berbasis SAVI sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran karena terbukti mampu mendongkrak keaktifan serta pemahaman konsep jaringan komputer secara mendalam. Kelebihannya yaitu desain instruksional yang kaya, metode R&D atau biasa disebut ED diaplikasikan secara taat asas, pengumpulan data variatif. Kekurangannya kurang memberikan paparan perbandingan dan beban persiapan bagi guru. Opininya, penelitian ini sangat direkomendasikan bagi para pengajar bidang vokasi dan teknik. Pendekatan SAVI memecahkan
Kebekuan materi teori jaringan komputer yang rumit menjadi rangkaian aktivitas sensorik yang hidup, membuat siswa belajar secara alami dan bermakna. Yang terakhir ada jurnal aplikasi pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran informatika. Ditulis oleh Fahrul Rozi, Elviana Nikmatusolikah, tahun 2023. Jurnal Pendidikan Informatika. Penelitian ini diinisiasi oleh latar belakang fenomena tingginya penggunaan smartphone di kalangan pelajar, yang sayangnya mayoritas hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan dan game. Hal ini berdampak negatif pada manajemen waktu dan motivasi belajar siswa, termasuk pada mata pelajaran informatika. Oleh karena itu, diperlukan transformasi media ajar ke dalam genggaman siswa. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis sistem operasi Android, serta menguji tingkat kelayakan secara formal sebagai media pembelajaran mandiri. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian dan pengembangan R&D dengan menggunakan metode pengembangan reflektif, rekursif, design, dan development. Metode ini memfokuskan pengerjaan pada 3 pilar utama: fokus penetapan, fokus penentuan desain dan pengembangan, serta fokus penyebarluasan produk. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta penyebaran angket skala Likert pada ahli media, ahli materi, dan pengguna akhir. Hasil penelitian menunjukkan tingkat presentasi kelayakan yang sangat tinggi dari para validator, menandakan aplikasi ini andal, responsif, dengan kaya konten edukasi. Kesimpulan dari riset ini menyatakan bahwa aplikasi pembelajaran interaktif berbasis Android ini sangat layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran informatika untuk mengalihkan pemanfaatan smartphone ke arah aktivitas akademik yang produktif. Kelebihan dari jurnal ini modelnya memberikan ruang fleksibilitas, sangat kontekstual, dan antarmuka. Aplikasi diuji secara berlapis. Kekurangannya, keterbatasan platform dan aspek pemeliharaan aplikasi atau biasa disebut maintenance. Opininya, aplikasi ini merupakan solusi taktis yang cerdas dalam menghadapi tantangan disrupsi digital di sekolah, dengan memindahkan modul ajar informatika ke dalam aplikasi Android interaktif. Proses belajar menjadi fleksibel tanpa batas dan ruang waktu, serta mampu meningkatkan keterikatan belajar siswa secara alami. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.